Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Tadi kita dengarkan salah satu dari penggalan kisah tentang Nabi Yusuf alaihissalam, yang intinya Nabi Yusuf alaihissalam dihadirkan di hadapan para ibu-ibu di kota Mesir ya. Akhirnya ibu-ibu yang lagi duduk santai sambil motong-motong makanan ya, ngobrol. Tiba-tiba Imra'atul Aziz suruh Yusuf keluar. Qalat ikhruj alaihin. Yusuf suruh lewat depan mereka. Kata Allah, falamma ra'ainahu akbarnahu, tatkala mereka melihat Yusuf yang tampannya luar biasa, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam utiya syatral husn, diberikan setengah ketampanan untuk Nabi Yusuf. Ketika mereka melihat Nabi Yusuf, akbarnahu, mereka pun mengagungkan Nabi Yusuf luar biasa. Wa qata'na aydiyahunna, kemudian mereka memotong-motong tangan mereka, maksudnya mereka melukai tangan mereka. Allah menggunakan wa qata'na, ada yang mengartikan lukanya sampai dalam, tapi mereka tidak sadar saking terpesona, histeris dengan tampannya Nabi Yusuf ya. Wa qulna hasya lillah, kata mereka maha suci Allah, ma hadza basyara, ini bukanlah manusia, in hadza illa malakun karim, ini adalah malaikat yang mulia ya. Padahal mereka belum pernah lihat malaikat ya. Tapi biasa orang kalau bilang sesuatu yang jelek, dasar muka setan, padahal belum pernah lihat setan juga. Kalau lihat tampan kayak malaikat, padahal belum pernah juga lihat malaikat. Tapi itu kebiasaan manusia. Intinya yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu bagaimana para ibu-ibu tersebut ketika mereka di puncak syahwat, mereka lupa diri ya, sampai tangan mereka lukai, mereka tidak sadar, mereka tidak sadar. Dan inilah kondisi manusia kalau sudah di puncak syahwat, dia tidak sadar dengan apa yang dia lakukan ya. Maka Islam melarang kita terjebak dalam kondisi demikian. Contohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ali, ya Ali, la tutbi'un nadrah fa inna laka al-ula wa laysat laka ats-tsaniyah. Wahai Ali radhiyallahu anhu, jangan kau ikutkan pandangan pertama dengan pandangan kedua. Artinya kalau kita enggak sengaja lihat sesuatu yang menarik ya, maksudnya lihat perempuan, maksudnya laki-laki. Yang menarik apa? Perempuan kan? Bukan lihat hewan, bukan lihat laki-laki, lihat perempuan. Kemudian kita tertarik, maka jangan ikutkan pandangan kedua. Segera tundukkan. Bukan berarti mentang-mentang sekali pandangan terus melotot terus, enggak ya. Mumpung masuk pandangan pertama sebelum berkedip, enggak, maksudnya kalau sudah lihat segera tundukkan. Fa innalakal ula, bagimu pandangan pertama halal, enggak ada masalah. Itu rezeki. Lakal ula wa laysat lakal tsaniyah, adapun pandangan kedua hukumnya apa? Hukumnya haram. Kenapa? Kalau kau ikuti dengan pandangan kedua, pandangan ketiga, maka syahwatmu akan bergelora dan kau tidak bisa mengontrol dirimu lagi. Ya, orang beriman kalau dia merasa sudah digoda syaitan, dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Sungguhnya orang bertakwa kalau dia merasa was-was, syaitan menggoda, mengintai dia. Ketika dia rasa dia sudah terjebak atau terkena godaan syaitan, dia segera ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia biarkan dirinya, maka dia terjebak pada suatu kondisi yang dia tidak sadar. Lihat wanita tadi. Ketika syahwat mereka sudah bergelora, mereka tidak peduli meskipun tangan sudah luka. Demikian juga laki-laki kalau sudah tergerak syahwatnya dan sudah berkobar, dia tidak peduli dengan dirinya. Yang penting dia menyalurkan syahwatnya ya. Dia tidak ingat istrinya, dia tidak ingat anak-anaknya ya. Dia tidak peduli. Pokoknya syahwatnya tersalurkan. Makanya dikatakan seorang lelaki kalau syahwatnya sudah bergelora, sudah hilang 2/3 akalnya ya. Sudah hilang berapa? 2/3 akalnya. Atau kalau kita bilang hilang seluruh akalnya ya. Maka jangan sampai menjebak pada diri tersebut. Ini anak-anak muda sekarang, zaman sekarang, ketika bermuamalah dengan HP ya, dengan tontonan ya. Kadang-kadang seliwiran lihat ada cewek cantik lewat, tapi kita segera tundukkan. Kalau enggak, kita akan melihat, melotot, dan akhirnya kita tidak bisa melepaskan diri daripada hal tersebut. Kenapa? Syahwat sudah menguasai kita, setan sudah menguasai kita, dan akhirnya kita melakukan yang haram. Oleh karenanya menundukkan pandangan adalah penting. Menundukkan pandangan itu mudah ya. Yang susah kalau sudah 3 kali melihat.
Kalau pertama itu mudah, astagfirullah, selesai. Masya Allah. Ini astagfirullah. Mudah. Tapi kalau astagfirullah, melotot, mengamati, mencermati, wah sudah selesai. Nggak akan mundur karena sudah bergejolak syahwatnya. Ya, manusia kalau sudah bergejolak ke syahwatnya, dia ingin melampiaskan syahwatnya. Kita berlindung kepada Allah dari pandangan-pandangan haram. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.